Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dwi Akhirul Anam, NIM 2019-03-146, dan Wahyu Chandra Abdianto, NIM 2019-03-206, yang akan mempersembahkan video pembelajaran tentang mengembangkan konsep pengukuran mata kuliah pengembangan matematika SD, dosen pengampu Profesor Dr. Kartono MSI. Pengukuran melibatkan perbandingan atribut dari item atau situasi dengan unit yang memiliki atribut yang sama. Panjang dibandingkan dengan satuan panjang, luas dengan satuan luas, waktu dengan satuan waktu, dan seterusnya. Yang dimaksud alat ukur adalah alat yang menggantikan kebutuhan akan satuan ukur yang sebenarnya. Di sini penting untuk memahami cara kerja instrumen pengukuran. Adapun langkah-langkah pengukuran, langkah pertama yaitu membuat perbandingan. Langkah kedua menggunakan model satuan pengukur. Langkah ketiga menggunakan alat ukur. Mengukur satuan panjang menggunakan satuan tidak standar. Dapat menggunakan model atau metode jejak kaki raksasa, tali pengukur, sedotan plastik, ataupun satuan pendek seperti tusuk gigi, kubus penghubung, kubus kayu, dan klip. Menggunakan penggaris. Lompatan dari mengukur dengan satuan tidak standar ke menggunakan penggaris standar memang menantang. Para siswa harus dijelaskan satuan yang ada pada penggaris dan cara penggunaan yang tepat. Luas atau area, yaitu ruang dua dimensi di dalam suatu daerah. Data dari NAEP tahun 2003 menunjukkan bahwa siswa kelas 4 dan 8 memiliki pemahaman yang tidak lengkap tentang area. Perbandingan persegi panjang dan satuan persegi. Siswa diberikan sepasang persegi panjang yang luasnya sama atau sangat dekat. Mereka juga diberi model atau gambar satu satuan persegi dan penggaris yang mengukur satuan yang sesuai. Siswa tidak diperbolehkan memotong persegi panjang. Volume dan kapasitas. Istilah kapasitas umumnya digunakan untuk merujuk pada jumlah yang akan ditampung pada sebuah wadah. Sedangkan istilah volume dapat digunakan untuk merujuk pada kapasitas wadah, tetapi juga digunakan untuk ukuran benda padat. Yang berikutnya adalah berat dan massa. Berat adalah ukuran tarikan atau gaya gravitasi pada suatu benda. Sedangkan massa adalah jumlah materi dalam suatu benda dan ukuran gaya yang dibutuhkan untuk mempercepatnya. Waktu. Alat umum untuk mengukur waktu adalah jam. Namun, belajar memberitahu waktu tidak ada hubungannya dengan pengukuran waktu dan lebih berkaitan dengan keterampilan belajar membaca instrumen tipe dial. Membaca jam bisa menjadi keterampilan yang sulit diajarkan kepada para siswa. Uang. Berikut adalah daftar ide uang dan keterampilan yang biasanya diperlukan di kelas dasar, seperti pengenalan koin, nilai koin, menggunakan nilai koin, menghitung set koin, memilih koin untuk jumlah tertentu, dan membuat perubahan. Sudut. Pengukuran sudut bisa menjadi tantangan karena dua alasan, yaitu atribut ukuran sudut sering disalahpahami dan busur derajat diperkenalkan dan digunakan tanpa memahami cara kerjanya. Berikutnya adalah mengembangkan rumus untuk luas dan volume. Penurunan rumus luas bangun datar dimulai dari luas persegi panjang, kemudian diturunkan menjadi luas persegi, luas segitiga, luas jajar genjang, dan luas lingkaran. Adapun turunan berikutnya adalah belah ketupat, layang-layang, dan luas trapesium. Luas sedaerah persegi panjang.
Rumus luas daerah persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk mencari luas daerah segitiga berdasarkan turunan dari luas persegi panjang. Dapat disimpulkan luas segitiga adalah alas kali setengah tinggi. Luas daerah segitiga yang berikutnya. Jika rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas dua segitiga adalah luas alas kali tinggi, sehingga diperoleh rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Luas daerah jajar genjang. Luas daerah jajar genjang. Karena rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka diperoleh rumus luas jajar genjang, yaitu alas kali tinggi. Yang berikutnya adalah luas daerah trapesium. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kesimpulannya, luas persegi panjang kali lebar, maka luas trapesium yaitu jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi. Luas persegi panjang kali lebar, maka luas dua trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Maka luas satu trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Yang berikutnya adalah luas daerah lingkaran. Perhatikan langkah-langkah menghitung luas daerah lingkaran yang diturunkan dari luas daerah persegi panjang berikut ini. Setelah membentuk persegi panjang, maka rumus luas lingkaran diperoleh pi r kuadrat. Yang selanjutnya, cara untuk mengetahui banyaknya balok tersebut, kita harus menghitung dengan dua tahap. Tahap pertama, menghitung jumlah kotak yang berada pada sisi depan. Yang kedua, menghitung jumlah kotak pada sisi samping. Dari tahapan di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa untuk mencari volume balok dapat menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Kubus merupakan keadaan khusus dari balok, yakni balok yang ukuran rusuk-rusuknya sama. Jika ukuran panjang dari rusuk-rusuknya adalah S, maka panjang sama dengan S, lebar sama dengan S, dan tinggi sama dengan S. Maka diperoleh volume kubus adalah S dikali S dikali S atau S pangkat 3. Yang berikutnya, volume prisma. Volume prisma tegak siku-siku diperoleh dari membelah balok menjadi dua bagian yang sama melalui salah satu bidang diagonal. Jadi, diperoleh volume prisma sama dengan setengah dari volume balok. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Untuk menentukan rumus volume 5 secara induktif dilakukan melalui peragaan menakar menggunakan limas sembarang dan sebuah prisma sebagai pasangannya. Volume prisma sama dengan volume 51 ditambah volume 52 ditambah volume 53. Dari hasil praktek ternyata isi prisma sama dengan 3 takar limas, sehingga diperoleh volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas dikali tinggi limas. Yang berikutnya,
tabung dapat dipandang sebagai prisma tegak segi N beraturan dengan N tak terhingga. Perhatikan gambar berikut ini. Oleh sebab itu, volume tabung sama dengan volume prisma tegak segi N. Volume tabung sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi, di mana pi 22/7 atau 3,14. Dari hasil praktek menakar, ternyata isi tabung sama dengan 3 takar menggunakan takaran kerucut. Itu berarti volume tabung sama dengan 3 volume kerucut. Jadi, diperoleh volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali R kuadrat kali tinggi, di mana R sama dengan panjang jari-jari dan T sama dengan tinggi kerucut. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.